Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu, membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan. Masalahnya ada pada orang-orang bermasalah seperti Gus Miftah. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang dalam, ya saya akan gunakan kata-kata saya, yang tidak tahu diri sebetulnya. tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan, karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Itu yang saya bilang, bahwa makal dia, ucapan dia di sebuah makom yang salah. Soal umpatan itu walaupun dia membela habis-habisan, itu tetap salah. Halo guys, kembali lagi di Ngebat. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Kali ini kita akan dengarkan para tokoh di Indonesia yang memberikan pendapatnya tentang penceramah kontroversial yang sedang viral saat ini, yaitu Gus Miftah. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Sekarang saya ngomong soal kemiskinan. Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Maka kalau Aiman lihat Was membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao, mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Agama itu bukan penghidupan, bukan teknik sipil, bukan kimia. Agama itu kehidupan. Agama itu hati nurani. Tolong dibenarkan sama Mas Islah, Cak Islah nanti. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajuannya diserbu oleh OSSST, minta diborong. Gimana? Karena terus itu. Jadi Budayawan nyentrik Sujiwo Tejo memberikan pendapatnya tentang masalah yang lagi viral di media sosial, tentang kritik terhadap penceramah Gus Miftah yang lagi menuai banyak kontroversi melalui kata-katanya yang dianggap tidak pantas terhadap bapak penjual ST di suatu acara di Magelang. Sujiwo Tejo mengungkapkan bahwa terkadang penjual ST mengganggu jalannya sebuah acara dikarenakan terus mondar-mandir untuk menjajakan dagangannya, yang mengakibatkan konsentrasi dari penceramah dan jamaah menjadi terganggu. dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela ST? Enggak yakin. Ketika netizen membela wayang yang disangka bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalang. Penonton nggak pernah banyak. Nanti mana ini yang protes-protes ini? Sujiwo Tejo juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang membantu Pasun Haji belum tentu murni karena simpati dan kepeduliannya, namun lebih dikarenakan tidak suka dengan Miftah. Soal itu Mas Ade, ngata-ngatain sinden, itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Yati pesek ini. Iya, kalau benar Yati Pesek nggak mau dihina, menamakan dirinya Yati Pesek itu sudah menghina. Kenapa nggak nama aslinya Suyati aja? Dia sudah menyamakan dirinya Yati Pesek. Artinya hinaan-hinaan versi kan. Jadi trademark dia loh Yati Pesek itu. Mungkin di sini Mbak Tejo lupa, perbuatan buruk itu walaupun banyak orang yang melakukannya, tetap saja itu perbuatan buruk dan tidak akan merubah konteksnya. Apalagi bila dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai pendakwah dalam agama. Lebih lanjut, perkataan baik dan buruk itu bukan tergantung dari siapa yang mengucapkan, tapi lebih ke makna dari arti dari ucapan tersebut. Sebuah perkataan buruk tidak akan menjadi lebih baik, walau orang yang mengucapkan itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan, karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Kayak orang korupsi kan, nggak semua koruptor ketangkep. Jadi apa ya, Mas Aiman ya? Gimana? Saya mendukung Mas Maman, tapi ternyata Mas Ade itu nanti akan diseleksi sendiri oleh netizen. Menanggapi pernyataan dari Mbak Tejo, politisi dari Partai PKB, Maman Immanuel Haq memberikan statement yang berbeda.
Ia mengatakan bahwa di setiap tempat harus menggunakan perkataan yang berbeda. Bisa jadi perkataan dari Miftah cocok di suatu tempat atau daerah, tetapi tidak cocok dengan tempat-tempat yang lain. Sebenarnya ada sebuah kaidah, likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah, bahwa dia sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para Karena pemabuk, Gus Miftah. karena Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi. Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai oh itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Itu poinnya yang saya katakan. Jadi Gus Miftah sangat berjasa ketika di tengah-tengah komunitas yang pas ucapannya soal makom seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam ranah umum, Makom yang berbeda dan netizen menganggap itu ada sebuah perendahan terhadap nilai kemanusiaan, itu dianggap pelanggaran etika seorang dai. Mungkin jokes atau perkataan dari Gus Miftah tidak akan jadi masalah bila itu dilakukan dalam obrolan warung kopi biasa. Tetapi jelas akan berdampak bila jok-jok seperti ini dilakukan di suatu komunitas yang besar dan menjadi konsumsi publik luas. tapi apakah itu kemudian yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya harus adil juga bahwa mengumpat ya seorang penjual es teh di depan mungkin ratusan atau ribuan orang itu wajar? Tentu itu yang saya bilang, bahwa makal dia, ucapan dia di sebuah makom yang salah. Soal umpatan itu walaupun dia membela habis-habisan, itu tetap salah. Beda dengan dia misalnya ketemu dengan komunitas yang berbeda di ruang yang berbeda, itu sesuatu yang pas. Politisi PKB ini juga menambahkan bahwa Islam mengajarkan akan 3 hal. Yang pertama adalah tentang kebenaran, yang kedua adalah tentang kebaikan, dan yang ketiga adalah tentang keindahan. Jadi meskipun suatu hal kebaikan, namun tidak disampaikan dengan cara yang indah, maka hal tersebut bukan termasuk dakwah dalam Islam. Fitratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting: kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih. Makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo, bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya, Termasuk kepantasan. tentang keadaban publik, kepantasan. Nah itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Tak ingin ketinggalan untuk mengomentari kontroversi dari Gus Miftah, akademisi dan pengamat Ade Armando juga mengungkapkan bahwa pendakwa ini sudah sering mengeluarkan kata-kata yang kontroversial di masa lalu, seperti menghina penjual es teh yang lain yang banyak beredar di media sosial. Ade Armando juga mengatakan bahwa menurut pandangan pribadinya, Gus Miftah adalah penceramah Islam yang tidak tahu diri. Tadi dikatakan sebetulnya sudah ada. Masalahnya ada pada orang-orang bermasalah seperti Gus Miftah. Ya, gini. Kemarin itu sebetulnya kalau kita lihat, yang jadi persoalan kan bukan substansi ceramahnya. Dia tuh sedang ceramah nggak ya? Saya lupa. Itu dalam acara. Yang viral bukan yang ceramah, yang viral bukan isi ceramahnya. Bukan isi ceramah. Padahal Tapi itu ceramah agama tempatannya kan? kan gitu. Iya. Dia bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sudah berulang kali pernah dia lontarkan di masa sebelumnya. Saya kasih contoh. Ternyata sekarang beredar sebuah video yang menunjukkan dia menghina juga pedagang es di masa lalu, perempuan, tapi dengan statement yang sama. Kenapa nggak jualan dulu? Jangan disebut dulu. Oh, nggak boleh ya? Maaf. Gelodok. Iya. Ini kita niru Andre ya. Gelodok dia bilang. Itu kan udah pernah dia lontarkan. Iya. Ya. Jadi ini has nothing, tidak ada hubungannya dengan substansi ceramahnya. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang dalam, ya saya akan gunakan kata-kata saya, yang tidak tahu diri sebetulnya. Setelah melalui banyak kontroversi dan tekanan, bahkan publik melakukan petisi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden, dikarenakan melakukan hal yang tidak pantas. Akhirnya Miftah pun mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Lalu Ade Armando juga menambahkan, semestinya Gus Miftah sadar bahwa dia adalah utusan khusus dari Presiden, yang menurut pandangannya bahwa jabatan itu sudah sangat mulia dan secara tidak langsung mewakili marwah dari Presiden.
tetapi malah dia mengabaikan begitu saja kemuliaan yang sudah dititipkan kepadanya. Ya, tapi saya mau bilang dulu tentang Gus Miftah. Ya. Mestinya Gus Miftah tuh sangat sadar, dia itu adalah utusan khusus presiden. Itu kurang mulia apa tuh posisi? Menurut saya ya. Dan dia dengan begitu saja mengabaikan posisi tersebut dengan risiko ini akan menyakiti hati presidennya. Dan ternyata memang Presiden Prabowo akhirnya harus menyatakan bahwa ya nggak pantas kamu mengatakan itu kan. Dan di akhir pembicaraannya, Ade Armando mengatakan bahwa seharusnya Gus Miftah sadar dengan tanggung jawab jabatan yang sedang diembannya. Dan Ade Armando memberikan pertanyaan kepada kita semua, bagaimana supaya orang-orang di Indonesia, terkhusus yang menerima kemuliaan jabatan, tidak melakukan hal-hal bodoh seperti itu di mata publik. Tulis di kolom komentar ya guys. Tapi dia ketika itu kan harus sadar, ketika dia datang ke acara tersebut, dia adalah seorang utusan khusus presiden. And all of a sudden dia membentak si pedagang es tersebut dengan cara semacam itu. Sehingga pertanyaan saya sekarang ini adalah, gimana ya caranya ya di Indonesia ini orang-orang semacam ini tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sebodoh itu. Dan ini bukan cuma soal penceramah di muka publik, tapi bayangkan di medsos setiap hari itu bisa muncul.